Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa syahrul qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya ayyuhatulab rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tidak bosan-bosannya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah juga tidak putus-putusnya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur Ramadan telah hadir mengisi hari-hari kita dengan kondisi walaupun agak berbeda dengan kondisi Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana saat ini kita juga dalam wabah pandemi Corona, dan antum semua juga merasakan bagaimana harus dipulangkan lebih awal dan harus di rumah saja, yang seharusnya sesuai jadwal pertengahan Ramadan nanti baru bisa dipulangkan. Sebagian kita juga merasakan tidak adanya sholat jamaah di masjid, tarawih dilarang, seperti kami di Meru, atau tadi yang dilarang sholat jamaah karena memang sudah zona merah, dan antisipasi semuanya. Tarawih pun dilarang seperti kami di Meru di pesantren. Kita di sini sudah 2 kali sholat tarawih, tapi hari ketiga dan tadi malam kita dianjurkan untuk di rumah saja. Para santri sekalian rahimakumullah wa hadakumullah jami'an, insyaallah inilah kondisi dunia kita saat ini. Kita mungkin terlanjur memaknai Ramadan harus dengan keramaian. Kita terlanjur memaknai Ramadan dengan makanan malam dan sahur yang enak, yang bermacam-macam. Atau kita terlanjur memaknai Ramadan dengan banyaknya kue-kue yang dibeli dari banyaknya penjual-penjual pada makanan takjil. Dan kita juga terlanjur memaknai hari raya Idul Fitri yang harus meriah dengan baju baru dan lain-lain yang mesti baru juga. Sekarang berubah. Kita bahkan dilarang untuk memamerkan atau memperlihatkan keramaian atau keenakan, kelezatan makanan-makanan kita, memamerkannya, memperlihatkan makanan-makanan kita. Sementara ada banyak orang yang sedang kesusahan di tengah diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Mereka yang tidak boleh keluar rumah di zona-zona merah yang sudah memang parah, tidak bisa bekerja. Mereka semua di rumah saja dan tidak ada penghasilan sampai bahan pokok makanan mereka habis. Bahkan ada yang meninggal karena kelaparan di salah satu daerah kemarin. Inilah kondisi dunia kita saat ini, di mana zona merah sudah ada larangan sholat Idul Fitri. Bahkan kita tidak membayangkan bagaimana lebaran sendiri-sendiri di rumah masing-masing, tanpa silaturahmi, tanpa kue lebaran, tanpa makanan lebaran, tidak bisa memperlihatkan baju barunya. Inilah kita yang terlanjur memaknai Ramadan
tanpa mengetahui hakikat Ramadan yang sebenarnya. Para santri a'azakumullah yang dimuliakan Allah, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'imi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli bis-shaimi farhatani, farhatan 'inda fitrih wa farhatan 'inda liqa'i rabbih wala khulufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk. Yang mananya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah SWT daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat hadis yang lainnya dikatakan, wallahu kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Yang mananya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku. Hadis riwayat Bukhari. Itulah para santri sekalian hakikat daripada puasa Ramadan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi yang tersebut tadi, puasa merupakan ibadah yang rahasia antara seorang hamba dan Rabb-Nya langsung. Hanya Allah saja yang menjadi saksi bagi ibadah puasa ini. Walaupun kita semua mengatakan puasa, namun siapa yang tahu kalau kita sembunyi-sembunyi di kamar, di kebun, di kamar mandi, di WC atau dan tempat-tempat sepi lainnya yang tidak ada orang. Kemudian di sana kita makan dan minum. Wallahi, Allah Maha tahu. Para santri sekalian, di sini jadikan niat puasa kita menjadi lebih penting. Untuk siapa sebenarnya kita berlapar-lapar dan haus dari pagi hingga sore hari. Semuanya harus lillahi ta'ala. Tidak boleh sampai linnas untuk manusia, untuk pujian daripada orang-orang. Untuk Allah saja, tidak boleh untuk manusia. Atau kita berpuasa hanya ingin dibilang puasa oleh orang tua atau oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi sesungguhnya itu di hadapan Allah tidak ada pahalanya. Nabi SAW pun pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, setiap amalan tergantung pada niatnya. Maka di sini penting juga kita memantapkan niat-niat kita puasa, sholat tarawih, ya, tadarus Al-Quran, semua kita harus tujukan hanya untuk Allah semata, lillahi ta'ala saja. Yakin, seyakin-yakinnya, tanpa ragu, tanpa keraguan. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan, dengan keyakinan, wahtisaban, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dari semua dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi dalam hadis ini yang perlu digaris bawahi adalah apa? Yaitu imanan wahtisaban. Syarat untuk dosa-dosa kita agar yang lalu itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan, dengan keyakinan sungguh-sungguh. Insyaallah ibadah-ibadah kita menjadi tambahan pahala bagi kita, akan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan kita mesti ada kesalahan. Al-insanu makanun nisyan wal khata', makanul khata' wan nisyan. Terbalik ya. Manusia tempatnya salah dan lupa. Dan
kesalahan kita, dosa-dosa kita, kesilapan kita akan dihapuskan dengan puasa yang apa? Puasa Ramadan yang dengan keimanan, dengan kesungguhan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga para santri sekalian niat-niat daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Tahun ini dan kondisi dunia di tengah wabah, seakan-akan ibadah yang lain mengikuti seperti halnya puasa. Semua dilakukan tanpa semarak, perkumpulan ramai-ramai. Tarawih jamaah yang sunnah khulafaur rasyidin kembali pada hakikatnya yang khusyuk. Di malam yang sunyi, ruku sujud mohon pada Sang Pencipta sendiri-sendiri, sebagaimana dulu Nabi juga mengerjakannya. Dan Nabi khawatir dianggap tarawih adalah wajib seperti puasa Ramadan, tapi mengerjakannya di rumah. Dan ketika zaman Umar bin Khattab baru berjamaah di masjid salat tarawih itu dilakukan. Disinilah hikmahnya Ramadan kita tahun ini di tengah wabah corona. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin kita kembali kepada hakikat ibadah yang barangkali beberapa orang hanya ikut-ikutan ramainya saja tanpa mengetahui inti rahasia yang sebenarnya, atau ada sebagian kita yang mengharapkan pujian dari orang dalam ibadah. Tentu ini adalah hal yang salah. Atau kita hanya ikut-ikutan semua menyemarakkan, meramaikan misalnya takbir keliling pada malam 1 Syawal. Ya, besok hari raya juga kita cuma besar-besaran baju, bagus-bagusan hal-hal yang baru. Seakan-akan di sini Allah SWT dengan wabah corona dan memasuki bulan Ramadan ini ingin kita kembali kepada awal mula syariat ibadah-ibadah di bulan Ramadan, yaitu meniatkan semuanya hanya untuk Allah SWT dengan kesungguhan dan keimanan tanpa keraguan-raguan. Marilah kembali kita membuat ibadah-ibadah kita untuk mengharap ridho Allah saja. Biarkan orang-orang yang akan menikmati dampaknya, yaitu akhlak mulia kita, senyum kita, dan manfaat yang lainnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, difahami, dan dikerjakan. Afan kalau ada yang salah, astaghfiru minkum katsiran. Aku qouli hadza. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.